Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, amma ba'du. Pendengar dan pemirsa Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, bahagia sekali pagi hari ini kita jumpa kembali di Mutiara Pagi RRI Bandung yang dipancarluaskan melalui FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Dan Anda bisa mendengarkan kami di FM 106,9 untuk Gunung Malang, Subang, dan Anda juga bisa mendengarkan kami pendengar di 97,8 di Karangnunggal, Tasikmalaya, dan Anda pun bisa mendengar kami di Bayah di FM 96,5 dan 97,7 di Saketi, Banten. Anda juga bisa mendengar kami di FM 98,2 MHz di Bungbulang, Garut. Juga Anda bisa mendengarkan kami pendengar di 91,8 Ciamis, dan Anda bisa mendengarkan kami di FM 98,1 di Tasikmalaya. Juga tak lupa Anda bisa menyimak kami pendengar di FM 88,3 Puncak Surangga dan FM 96,6 MHz di Kota Sumedang dan sekitarnya. Anda pun bisa mendownload kami pendengar di RRI Digital. Baik pendengar dan pemirsa, pagi hari ini Mutiara Pagi akan bersama narasumber Ustazah Yuyu Sri Rahayu. Tema kita pagi hari ini kedudukan perempuan dalam Islam. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ilal yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Asbahna wa asbahal mulku lillah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan kembali pemirsa setia Mutiara Pagi RRI Bandung dengan tema kedudukan wanita di dalam Islam. Sebagaimana kita ketahui bahwa wanita itu sangat berperan penting dalam kehidupan keseharian kita. Dalam pandangan Islam, wanita itu adalah wanita yang sangat mulia atau makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan begitu banyak peranan penting yang menyokong suatu kehidupan, di mana tidak langsung mulia seperti saat ini, karena kita ketahui bahwa di zaman dahulu kala wanita itu adalah sosok yang sangat dianggap hina, sangat dianggap tidak berguna gitu. Kita ketahui bahwa itu di zaman jahiliyah, bahwa mereka itu menganggap kalau suatu keluarga itu melahirkan satu anak perempuan, maka mereka itu tidak segan-segan untuk mengubur hidup-hidup anak tersebut, karena mereka menganggap bahwa perempuan itu tidak ada gunanya, tidak bisa memegang suatu pekerjaan, tidak bisa mengurusi harta benda mereka, tidak bisa usaha atau bekerja. Maka dari itu mereka itu sangat keji dengan mengubur hidup-hidup anak perempuan yang dilahirkan pada saat itu. Tapi hal tersebut langsung alhamdulillah oleh Allah dihilangkan melalui risalah yang dibawa oleh Rasul kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dengan adanya Islam, manusia yang paling mulia justru adalah seorang wanita. Bahkan Allah dengan mulianya seorang wanita tersebut memberikan ayat suci Al-Quran, satu surat yang begitu mulia di dalam Al-Quran, yaitu surat An-Nisa, yang artinya adalah para wanita atau para perempuan. Nah, di sana di surat tersebut dijelaskan begitu banyak penjelasan tentang sosok seorang wanita, yang mana wanita itu adalah makhluk yang begitu lembut, begitu indah, begitu mulia gitu Allah ciptakan. Bahkan pada saat itu penciptaan manusia itu ada percakapan dari malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat bertanya kepada Allah, "Ya Allah, kenapa Engkau menciptakan makhluk ini begitu amat sangat lama? Beda dengan makhluk-makhluk yang lain yang Engkau ciptakan." Maka pada saat itu Allah menjawab bahwa sosok yang akan aku ciptakan ini adalah makhluk yang sangat mulia dan sangat lembut sekali.
Sampai-sampai malaikat terus saja penasaran bertanya, dan lalu Allah menjelaskan bahwa yang diciptakannya itu adalah mempunyai 2 tangan. Tapi dengan 2 tangan tersebut, sosok ini bisa merangkul semua anak-anaknya, bisa memberikan kehangatan, bisa memberikan solusi terbaik, bisa menghadapi segala masalah-masalah, juga bisa menyelesaikan segala aktivitas kegiatan hanya dengan 2 tangannya saja. Lalu malaikat bertanya kembali, tapi kok aku melihat sosok ini begitu amat lemah gitu kelihatannya. Maka Allah pun menambahkan bahwa dengan kelemah lembutannya dia, maka Allah pun ciptakan air mata untuk dia. Dengan air mata tersebut, makhluk ini, sosok ini, apabila dia menghadapi sesuatu masalah apapun, baik kebahagiaan, baik kesenangan, maka air mata yang akan keluar. Maka itu yang mungkin sampai sekarang juga kita rasakan sebagai sosok wanita. Kalau kegembiraan, air mata juga tidak terasa mengalir. Apalagi kalau sedih, air mata pun juga mengalir. Karena pada saat penciptaan sosok manusia yang bernama wanita ini, memang Allah seperti itu. Dan dikatakan juga kepada malaikat bahwa ya itulah sosok ini, walaupun air matanya diciptakan, tapi justru air mata tersebut yang bisa menutupi bahwa sesungguhnya dia itu adalah makhluk yang lemah, tapi dia itu bisa melakukan segala aktivitas kegiatan dengan segala kehebatan kekuatannya gitu ya. Jadi menjadikan malaikat juga takjub dengan Allah menciptakan sesosok perempuan ini. Jadi bahkan Rasulullah SAW bersabda yang berbunyi yaitu ad-dunya mata'un wa khairu mata'ud dunya al-mar'atun solehah, bahwa dunia ini adalah perhiasan, tapi sebaik-baiknya perhiasan adalah wanita yang solehah. Itu bukti bahwa perempuan itu sangat diistimewakan dalam Islam. Bahkan Rasul pun juga bersabda dalam salah satu hadis yang lainnya adalah al-jannatu tahta aqdami ummahat, bahwa surga itu ada di bawah telapak kaki seorang perempuan, yaitu yang bernama ibu. Maka dari itu kita juga harus paham, harus belajar bahwa banyak sekali peran-peran perempuan di dalam Islam atau kedudukan-kedudukan perempuan di dalam Islam. Yang pertama, kedudukan perempuan itu adalah sebagai seorang ibu, yang mana sebagai seorang ibu itu dia itu diamanahi oleh Allah rahim dalam perutnya, yang mana dengan rahim tersebut perempuan tersebut bisa mengandung seorang anak, bisa melahirkan, bisa mengurusi, bisa menyusui, bahkan membesarkan. Bahkan mungkin separuh dari hidupnya atau bahkan seluruh hidupnya itu diabdikan untuk anak-anaknya. Itu ya, karena dalam salah satu syair juga yang dikeluarkan oleh penyair terkenal yaitu Hafiz Ibrahim, beliau berkata bahwa al-ummu madrasatul ula, bahwa seorang ibu itu adalah madrasah atau sekolah pertama bagi anak-anaknya. Nah, dengan adanya peran seorang ibu ini, maka lahirlah generasi-generasi penerus, lahirlah khalifah-khalifah atau pemimpin-pemimpin masa depan dengan tangannya yang begitu lembut, dengan pendidikannya yang begitu indah, maka terciptalah seorang laki-laki ataupun seorang perempuan dari sosok yang dididik atau dibesarkan oleh seorang ibu tersebut menjadi orang yang sukses dan berhasil gitu ya. Jadi banyak sekali kebaikan ataupun peran yang begitu indah yang diciptakan oleh seorang ibu ini. Maka dari itu tadi juga Rasul yang di awal juga bersabda ya bahwa surga itu ada di bawah telapak kaki seorang ibu. Maka kalau kita kebanyakan pemirsa, mungkinnya ibu-ibu kita ajarkan kepada anak-anak kita daripada diajarkan oleh orang lain, minimal suratul Fatihah kita sendiri yang mengajarkan, karena jariyah dari apa yang kita ajarkan itu akan terus mengalir sampai kapanpun, sehingga apapun yang kita ajarkan kepada anak kita itu yang akan menjadi amal soleh yang sampai akhir hayat pun akan terus pahalanya itu mengalir kepada kita. Itu jadi peran yang pertama, kedudukan yang pertama di dalam Islam itu adalah seorang wanita itu sebagai seorang ibu. Yang kedua yaitu sebagai seorang istri.
Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Ar-Rum ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Nah, di sana Allah menjelaskan bahwa di antara tanda-tanda kekuasaannya Allah ciptakan untukmu dari jenismu sendiri, yaitu azwaja, pasangan. Untuk apa? Untuk merasa tenang, merasa nyaman, merasa tentram, dan saling berkasih sayang. Dan sesungguhnya itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berpikir. Nah, di sini fungsi wanita atau kedudukan wanita adalah sebagai seorang istri, sebagai yang mendampingi suami. Apapun yang suami perintahkan kepada istri, maka taatlah kalau sekiranya itu ada di dalam syariat atau ada di dalam kebaikan. Karena perempuan itu mudah sekali sebetulnya kalau ingin masuk ke dalam surganya Allah. Hanya 3 saja kata Rasul yang bisa dikerjakan. Yang pertama adalah dia melaksanakan sholat 5 waktu tanpa telat atau tanpa lalai. Taat terus dikerjakan sholat 5 waktu. Kemudian yang kedua, dia berpuasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, taat kepada suaminya dalam kebaikan. Maka sesungguhnya surga sudah ada untuk dia. 3 hal tersebut dimudahkan oleh Allah kalau kita selaku perempuan bisa mengerjakan 3 hal tersebut, maka kunci surga sudah terbuka. Itu ya, seperti itu. Itu saking mulianya seorang perempuan di dalam Islam. Dan Rasul pun juga bersabda kembali bahwa beliau mengabarkan kabar gembira kepada perempuan-perempuan seperti kita ya, ibu-ibu pemirsa Mutiara Pagi RRI Bandung, kalau ingin masuk ke dalam surganya Allah, maka jadilah 3 sosok ini kata Rasulullah. Apa itu? Yang pertama adalah Al-Wadud. Al-Wadud adalah dia yang senantiasa mencintai suaminya, menyayangi suaminya. Jadi apa-apa curhat atau apa-apa bercerita dengan suami. Apa-apa yang suami butuhkan, dia senantiasa melayani. Apa-apa yang suami inginkan, dia senantiasa berikan. Kalau itu ada dalam kebaikan-kebaikan. Dan dia senantiasa menurut apapun perintah dari suaminya. Gitu ya. Jadi kalau ingin kata Rasul masuk surga, dikabarkan hal yang satu tadi, cintailah suamimu. Berikan apapun yang terbaik dari dirimu kepada suamimu. Yang kedua yaitu jadilah al-walud gitu ya. Al-walud itu adalah mempunyai banyak keturunan. Jadi subur gitu ya, rahimnya itu subur, banyak keturunan, karena dengan banyaknya anak-anak yang dilahirkan dari rahim seorang ibu, maka generasi penerus Islam pun juga terjaga gitu ya. Jadi kelangsungan ajaran Islam itu insya Allah bakal terjaga karena ada generasi-generasi penerus yang dilahirkan dari rahim seorang ibu tersebut. Dan yang ketiga kata Rasul, jadilah al-aud. Al-aud itu adalah yang kembali kepada suaminya. Jadi kalau misalkan kita mungkin ibu-ibu ada berlaku salah atau hilap kepada suami, maka kata Rasul kalau ingin masuk surga, cepat-cepatlah minta maaf kepada suami, kembali kepada suami. Bahkan kalau misalkannya dia merasa mendolimi suaminya, maka pegang tangannya kemudian berkata bahwa aku tidak akan terpejam mataku sebelum engkau ridho denganku, gitu ya, seperti itu. Maka kalau sudah ada perkataan dari suami kita berkata bahwa ya mama atau ya bunda gitu ya, aku ridho engkau sebagai istriku yang mendampingimu selama ini, mengarungi rumah tangga, maka sesungguhnya pintu surga sudah kita dapatkan. Itu ya, kalau sudah ada perkataan dari suami itu ridho dengan apa yang sudah kita lakukan, sudah kita kerjakan dalam mengarungi bahtera rumah tangga dengan suami, gitu ya. Jadi 3 hal tersebut perhatikanlah kata Rasulullah kalau ingin kita mendapatkan kunci surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya mudah sekali ya, tadi 3 poin yang tadi, kemudian 3 poin yang barusan juga, insya Allah kalau kita bisa melaksanakan 3 hal tersebut, insya Allah surga dari Allah akan kita dapatkan. Dan yang ketiga, peran sebagai wanita itu di dalam Islam adalah sebagai anggota masyarakat. Jadi walaupun
wanita itu sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, tapi tetap saja di dalam bermasyarakat harus bersosialisasi dengan yang lain. Karena kita lihat juga banyak perempuan-perempuan yang berhasil, yang sukses ya. Contohnya juga di zaman Nabi itu ada ibunda kita adalah Ibunda Siti Khadijatul Kubro, karena beliau itu adalah contoh role model untuk kita ya. Beliau itu meskipun pada zaman jahiliyah dahulu, orang-orang jahiliyah itu kalau mempunyai anak perempuan itu dikubur hidup-hidup, tapi tidak dengan keluarga Bunda Khadijah pada saat itu. Justru keluarga Bunda Khadijah membesarkan beliau dengan begitu kasih sayang, begitu baik, begitu indah, sehingga melahirkan sosok perempuan yang sukses, yang berhasil, yang pintar, yang cerdas, dan beliau justru menjadi istrinya Rasulullah gitu ya, menjadi penyokang untuk dakwahnya beliau. Bahkan separuh hartanya, dari semua harta dari beliau miliki itu diserahkan untuk berdakwah untuk Rasulullah SAW, untuk berjayanya agama Islam pada saat itu gitu ya. Jadi itu contoh untuk kita. Bahkan di Indonesia pun juga mungkin kita tahu bahwa ada Ibu kita Kartini gitu ya, Ibu Kartini, kemudian ada Cut Nyadin, itu semua juga contoh-contoh untuk kita bahwa perempuan itu memang bisa menjadi perempuan yang berhasil di tengah-tengah masyarakat. Mungkin kita temui juga banyak perempuan-perempuan yang menjadi dokter, menjadi guru gitu ya, menjadi dosen, ataupun bahkan mungkin kita temui juga zaman sekarang ada yang perempuan menjadi ojol ataupun ojek online gitu ya. Itu juga karena peran mereka di dalam masyarakat itu dibutuhkan. Nah, insya Allah kalau semuanya itu peran sebagai ibu, peran sebagai istri, peran sebagai anggota masyarakat, semuanya itu adalah mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena wanita itu ketika kecil itu menjadi penghalang neraka bagi orang tuanya. Sesudah besar dewasa dinikahi, maka dia menjadi penyempurna agama untuk suaminya. Dan kalau sudah tua, dia menjadi pintu surga untuk anak-anaknya, karena surga ada di bawah telapak kakinya. Maka semuanya itu mulia di hadapan Allah, mulia di dalam agama kita, yaitu agama Islam. Bahkan Rasulullah SAW bersabda juga bahwa apabila dalam satu keluarga memiliki 2 anak perempuan, maka kata Rasul, sungguh akan berada di dalam surga dan juga akan bertetangga dengan beliau. Masya Allah, tabarakallah, kalau kita bisa diamanahi 2 anak perempuan, kemudian bisa mendidiknya dengan baik, menjadi anak yang solehah, menjadi sukses gitu ya, tidak hanya di dunia tapi dalam kehidupan agamanya pun juga dia baik, maka jaminan dari Rasulullah, surga itu untukmu dan juga nanti engkau akan bertetangga dengannya di surga nanti. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan yang diamanahi anak-anak perempuan dalam rumah tangganya bersyukur dan didiklah mereka dengan penuh kasih sayang dan juga dengan syariat Islam, sehingga apa yang Allah janjikan, apa yang Rasul janjikan kepada kita, itu semua bisa kita dapatkan. Dan perempuan itu sungguh bahwa mereka itu memang lemah lembut gitu ya, karena mereka tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Mereka tidak tercipta dari tulang punggung karena bukan tulang punggung keluarga, tidak tercipta dari tulang pundak karena bukan untuk menahan beban untuk keluarga, bukan juga tercipta dari tulang kaki karena tidak untuk diinjak-injak harga dirinya, tapi perempuan diciptakan dari tulang rusuk, itu terdapat dekat dengan hati, maka mereka dengan kelembutan, dengan kasih sayangnya itu, maka kemuliaannya itu dari Allah, maka mereka butuh kasih sayang dari orang-orang sekitarnya. Pendengar dan pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Mutiara Pagi RRI Bandung. Seperti kita ketahui pendengar dan pemirsa, dalam Islam perempuan memiliki peran yang sama pentingnya dengan laki-laki. Perempuan bahkan memiliki kedudukan yang mulia, sebagaimana disampaikan Ustazah Yuyusri Rahayu seperti tadi yang mungkin Anda simak. Pendengar dan pemirsa, Rasulullah SAW bersabda, hadis yang menjelaskan tentang pentingnya kedudukan seorang perempuan muslim. Bahkan ada hadis yang menegaskan bahwa wanita beriman bisa masuk ke surga melalui pintu mana saja. Baik, kita simak kembali kedudukan perempuan dalam Islam. Betul sekali apa tadi yang dikatakan Pak Cas, bahwa
perempuan itu boleh masuk pintu yang mana saja yang dia kehendaki, dengan catatan tadi dia bisa melaksanakan 3 hal yang tadi Rasul anjurkan kepada kita. Dia melaksanakan sholat 5 waktu, kemudian puasa di bulan Ramadan, dan taat kepada suaminya. Maka pintu surga sudah terbuka, dan dia mau masuk pintu mana saja diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada beberapa perkara yang bisa kita jadikan patokan sebagai perempuan-perempuan Islam gitu ya zaman sekarang. Kalau ingin menjadi sukses dunia dan akhirat, maka atau berjaya di dunia dan akhirat, maka kerjakanlah 6 hal ini gitu ya. Yang pertama adalah jadilah alimah, jadilah seorang perempuan yang berilmu. Itu ya, berilmu, karena memang meskipun perempuan itu baiknya itu banyak di rumah, tapi kalau suaminya tidak bisa mengajarkan dia tentang syariat Islam, maka lebih baik dia izin dengan suami untuk menghadiri kajian-kajian ilmu, mencari ilmu-ilmu agama. Karena dengan ilmu itu dia menjadi seorang alimah, dia bisa mengajarkan ilmu-ilmu tersebut khususnya untuk anak-anaknya, dan juga disampaikan kepada suami dan keluarganya. Nah, itu jadilah seorang alimah, orang yang berilmu. Karena tadi kan seorang ibu itu sekolah pertama dari anak-anaknya, maka harus pintar menjadi seorang ibu tersebut. Yang kedua, jadilah jahidah, sederhana gitu. Jadi perempuan itu dituntut untuk sederhana, tidak tabaruj, tidak berlebih-lebihan dalam berpakaian gitu ya, dalam berdandan, dalam berhias gitu. Bahkan Rasul menganjurkan kepada kita lebih baik perempuan itu berpakaian itu warnanya itu hitam. Kenapa? Karena dengan hitam itu bisa menyamarkan bentuk tubuh gitu ya, tidak terlalu mencolok dengan warna-warna yang gejreng gitu ya. Kalau zaman sekarang itu kadang banyak ibu-ibu tuh pengen kalau dari kerudung, baju gitu ya, sepatu, tas itu semua warnanya kalau ungu-ungu gitu, kalau hijau-hijau. Tapi lebih baik yang dianjurkan oleh Islam itu adalah sederhana dalam berpakaian, dalam berhias gitu ya, hindari tabaruj. Yang kedua yaitu supaya sukses dunia akhirat. Yang ketiga adalah abidah, itu jadilah ahli agama gitu ya, ahli ibadah. Dengan tadi kita memiliki ilmu yang banyak, amalkan ilmu tersebut, jadilah ahli ibadah, berikan contoh yang terbaik kepada anak-anak kita, kepada pasangan hidup kita, sehingga tanpa kita memberikan dakwah ataupun memberikan kata-kata yang mungkin takutnya menyinggung perasaan mereka, maka contohlah dengan contoh yang baik, dengan sholat tepat waktu gitu ya, dengan bersedekah di hadapan mereka gitu, dengan mengajak dengan lemah lembut, maka mereka pun seluruh keluarga juga akan ikut dengan apa yang kita contohkan tersebut. Yang keempat adalah jadi murabiyah, jadi seorang guru. Karena tuntutan seorang perempuan itu ya jadi contoh yang terbaik untuk keluarganya, wabil khusus untuk anak-anaknya. Maka untuk jadi seorang guru itu, murabiyah itu ya tetap membutuhkan ilmu-ilmu yang harus kita cari. Yang kelima adalah khadimah. Khadimah itu adalah berhikmat atau patuh atau taat kepada suaminya. Bahkan Rasul pernah bersabda ya kepada kita bahwa kalau misalnya Allah itu menyuruh seseorang itu untuk sujud, maka sesungguhnya yang berhak untuk disujud itu adalah suaminya gitu ya. Tapi karena tidak boleh bersujud kepada sesama manusia, maka taatlah. Dengan taat kita kepada suami, khidmat kepada suami, itu juga insya Allah sudah cukup aturan yang sudah kita kerjakan ya. Dan yang berikutnya adalah daiyah. Kalau sudah terpenuhi, kita keluarga juga sudah urusi, sudah dilayani semuanya, maka kalau perempuan memiliki kemampuan yang lebih, dia bisa menyampaikan ilmu-ilmu kepada orang lain, maka bisa untuk berdakwah. Silakan berdakwah gitu ya, sampaikan ilmu-ilmu yang kita miliki. Dan ada pada saat itu bertanya para sahabat ya kepada Rasulullah, sahabiah itu ya, sahabat perempuan bertanya bahwa ya Rasulullah, sungguh aku itu iri kepada kaum laki-laki karena mereka itu dengan jihad sudah dibukakan pintu surga gitu ya untuk mereka. Sedangkan aku seorang perempuan, bagaimana jihadku gitu ya? Karena aku juga ingin surga dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Rasulullah? Gak usah sedih, karena kalian para perempuan jihadun kunna fi baitukunna, kata Rasulullah seperti itu, bahwa jihad kalian itu adalah di rumah-rumah kalian. Kalau di rumah sudah terpenuhi, kalau di rumah sudah terlayani dengan sempurna gitu ya, suami sudah nyaman dengan layanan kita, anak-anak juga sudah kita urus dengan betul, maka boleh kita keluar untuk bisa bersosialisasi dengan yang lainnya. Dan jihad kita itu adalah sesungguhnya adalah di rumah kita sendiri gitu ya, seperti itu. Nah kemudian juga ada peribahasa yang dikatakan oleh para ulama bahwa
perempuan itu adalah tihangnya negara. Kalau tihangnya itu baik, maka negaranya pun juga akan baik. Tapi kalau tiangnya itu buruk, maka negara pun juga akan ikut buruk. Nah, ini adalah peran perempuan sebagai anggota masyarakat yang menjadi sosok atau public figure gitu ya. Maka perkataan tersebut adalah an-nisa'u imadul bilad. Gitu ya. Jadi iza solahat bilad wa idza pasadat bilad. Maka kalau jadi guru, kalau jadi dosen, kalau jadi dokter gitu, jadilah sosok tersebut yang baik gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita baik maka seluruh negara pun akan ikut baik. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur gitu ya, seperti itu. Baik pendengar dan pemirsa, tidak terasa perjumpaan kita di Mutiara Pagi hari ini sudah mendekati akhir, bahwa kita yang sesungguhnya ketika berbicara kedudukan perempuan dalam Islam, pendengar, ternyata dalam Asmaul Husna yang 99 itu sesungguhnya memberikan tempat yang istimewa kepada kaum perempuan, karena 80% Asmaul Husna itu sebagai nama-nama wanita dan hanya 20% yaitu nama laki-laki. Baik, kesimpulan akhir dari perjumpaan kita di pagi hari ini, silakan. Masya Allah, begitu mulianya kedudukan perempuan sampai Allah di dalam asma-asmanya Allah tadi ya disampaikan bahwa kalau diartikan itu begitu lembut, begitu indah gitu ya, hampir sama untuk sosok seorang perempuan gitu. Nah, kemudian kesimpulan untuk hari ini kita ambil dulu, ada pertanyaan lagi ya dari sahabat kepada Rasulullah bahwa ya Rasulullah, sesungguhnya yang kami ketahui bahwa balasan untuk laki-laki itu adalah surga itu nanti akan diberikan bidadari-bidadari gitu ya. Lalu apa balasan untuk kami para kaum perempuan gitu? Lalu Rasul menjawab bahwa kamu tidak usah bersedih juga, karena sungguh balasan dari Allah itu akan diberikan di surga itu adalah rumah yang sangat megah, rumah yang sangat indah, dan di dalam rumah-rumah tersebut akan diberikan perhiasan-perhiasan yang semuanya itu lapisan-lapisan itu adalah terbuat dari emas. Itu ya, karena perempuan itu sungguh kecintanya itu akan perhiasan, akan emas itu sangat besar gitu ya. Maka balasan dari Allah itu bukan bidadara gitu ya, sebagaimana laki-laki akan mendapatkan bidadari, tapi untuk perempuan itu balasan dari Allah di surga itu nanti adalah rumah yang sangat megah. Di rumah tersebut diberikan hiasan-hiasan dari emas gitu ya, dan kemudian nanti juga akan didampingi juga dengan sosok seorang laki-laki yang tiada lain laki-laki itu adalah suaminya sendiri, dan insya Allah nanti di surga akan dikumpulkan kalau kedua-duanya adalah solih dan solehah. Itu. Jadi insya Allah kesimpulan peranan wanita di dalam Islam itu amat sangat mulia, amat sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bersyukurlah kita menjadi sosok yang dilahirkan menjadi seorang perempuan, dan memanfaatkan anugerah dari Allah tersebut dengan isi ketaatan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Rasul, dan bakti kita kepada suami kita, kepada kedua orang tua kita, dan juga didik dan besarkan anak-anak kita berdasarkan syariat Islam yang Allah ajarkan dan Rasul ajarkan kepada kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan di hati pemirsa semua Mutiara Pagi RRI Bandung. Aqulu qouli hada wa astagfirullahaladzim li walakum barakallahu lana walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa, dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, jika seorang wanita menunaikan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dan menaati suaminya, niscaya akan dikatakan padanya, masuklah ke dalam surga dari pintu manapun yang kau mau. Hadis riwayat Ahmad. Sampai di sini jumpa kita di Mutiara Pagi RRI Bandung. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.